ada satu pun yang menghalangi konsentrasi kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pakai setiap pikiran, kata-kata, lidah, perbuatan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap kami boleh merasakan dan mengetahui serta memuliakan Tuhan yang begitu hebat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua siap dengan bagaimana kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bisa beribadah di tempat ini. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, dengan kondisi kita COVID naik turun, ataupun mungkin ada masalah pekerjaan, pasti terlalu banyak alasan bagi kita untuk menghalangi langkah kita beribadah. Tapi kita mengucap syukur saat ini kita beribadah. Amin. 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 Kayaknya aminnya terpaksa. Amin. Puji Tuhan. Kita buka kitab kita. Kita buka dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Udah dapat semua? Amin. Ini seringkali ini yang udah dapat hanya di depan. Udah dapat semua? Amin. Oke, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama yang pria, wanita, saudara-saudari, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, seringkali kalau kita ingat ya, ayat 8 ini seringkali orang sebutkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat telan. Kalau Bapak Ibu, kalau kita ayat 8 sampai 9, apa yang harus kita lakukan terhadap iblis? Lawan. Di sini bilang ayat 9 dengan jelas, lawanlah dia. Amin. Lawanlah dia. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa diem. Lawan itu aktif, ya kan? Gak ada orang lawan diem, gak ada. Orang masih aktif, dia bergerak. Nah, tetapi sebelum sampai ke ayat 9 ada ayat 8. Itu langkah-langkahnya sebelum kita melawan. Apa yang disitu dibilang? Sadar dan berjaga-jaga. Amin. Jadi sadar, berjaga-jaga, lawan. Bagaimana kalau kita harus lawan? Gak bisa. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak bisa melawan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita nggak siap berkelahi, tiba-tiba kita dipukul gitu, nggak bisa. Nggak bisa kita seperti itu. Artinya apa? Nggak mungkin kita bisa melawan kalau kita nggak berjaga-jaga. Amin. 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 Jadi artinya apa? Untuk dapat melawan iblis, kita harus berjaga-jaga, harus siap. Nggak bisa ada iblis, kita diam tapi kita mau melawan, nggak bisa. Kita mesti berjaga-jaga. Nah, untuk sampai kata berjaga-jaga ada satu kata sebelumnya apa? Sadar. Jadi artinya sadar, kita sadar dulu bahwa kita punya lawan iblis. Nah, kelemahan kita, bahkan kita nggak sadar. Kita mau melawan tapi kita nggak sadar. Lama-lama kita udah dipengaruhi, nggak bisa melawan lagi. Terlambat. Akhirnya semakin dalam kita jatuh dosa, semakin dalam, semakin menikmati. Itu kenapa? Karena kita nggak sadar. Jadi jangan bermimpi kita melawan kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak sadar.
Step pertama sadar. Pastikan kita sadar. Katakan, pastikan kita sadar. Pastikan kita sadar. Pastikan kita sadar. Jadi jangan bermimpi kita melawan iblis kalau kita nggak sadar. Nah, salah satu masalah terbesar dalam kekristenan hoax ya, hoax itu berita bohong yang diprinter, yang seringkali kadang-kadang orang kalau nggak sadar dia nggak tahu dia benar apa enggak. Kalau sekarang viral hoax ya, berita bohong. Zaman dulu berita bohong biasa, tapi sekarang banyak berita bohong. Kalau kita nggak sadar, kita bilang itu benar. Hoax, kadang-kadang viral macam-macamnya. Nah, hoax terbesar dalam dunia kekristenan, kalau dengar baik, hoax terbesar dalam dunia kekristenan adalah dikatakan orang Kristen pasti masuk surga. Itu hoax, Bapak Ibu. Saya kasih lihat hoax. Kenapa? Karena apa? Karena dari kita dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena di Kristen pun nggak ada pemisahan KTP Kristen, nggak ada di surga itu. Bukan orang Kristen, nggak ada. Kristen itu adalah identifikasi dari manusia. Kristen itu adalah identifikasi manusia kepada pengikut Kristus di Antioquia pertama kali, Kisah Para Rasul 11. Jadi artinya apa? Jangan kita bangga Kristen kita pasti masuk surga. Oh no, enggak. Tuhan dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi jangan bangga kita Kristen tapi kita pasti masuk surga. Itu hoax terbesar dari Indonesia, bisa katakan. Kenapa? Maka itu banyak orang Kristen yang hari Minggu nggak beribadah karena mereka begitu yakin, wah pasti masuk surga. Sementara mereka minum-minum, main judi. Itu hoax terbesar dari Indonesia yang kita nggak sadar. Seringkali kita udah pasti masuk Kristen, pasti masuk surga. Enggak, no, tidak seperti itu. Berapa kali Alkitab dikatakan ada pemisahan. Berapa perumpamaan dikatakan ada pemisahan. Bahwa tidak semuanya dari orang Kristen pasti masuk surga. Itu salah bahwa orang Kristen tidak semua yang dipanggil terpilih. Amin. Berat. Amin ya Pak. Amin. Harusnya kita mengucap syukur kalau kita tahu. Mungkin ada yang terpengaruh selama ini, saya Kristen, saya pasti masuk surga. Sehingga kehidupan kita tidak diubahkan seperti lalu tadi. Kerinduan kita untuk diubahkan tidak ada. Kenapa? Karena pasti masuk surga. Berat memang Bapak Ibu. Ini perubahan dasar dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang orang pasti masuk surga. Mungkin ada di antara kita berpikiran seperti itu. Saya Kristen, saya pasti masuk surga. No. Jadi tolong dipastikan kita sadar. Ada banyak hoax dalam hidup ini yang kita nggak sadar. Ya, jangan terlalu bangga kita masuk agama Kristen, kita pasti masuk. No. Kalau nggak terlalu rendah kekristenan kita itu untuk dibandingkan dengan orang-orang di sana. Bahkan saya pernah di Jakarta melihat pencuri dia pakai salib, Bapak Ibu. Nggak mungkin agama lain yang pakai salib. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pakai salib. Apakah itu yang disebut orang Kristen? Apakah itu yang disebut orang pasti masuk surga? No, bukan itu. Kekristenan bukan karena kita beragama Kristen, bukan. Dan ini juga suatu peringatan bagi orang yang mau dibaptis. Jangan berharap dibaptis itu pasti masuk surga. No, kalau Anda tidak melakukan iman Anda, percuma. Jadi jangan baptis itu sebagai sombong-sombongan saya udah dibaptis, bukan. Dalam Alkitab dikatakan baptisan itu seharusnya adalah deklarasi Anda bahwa Anda beriman kepada Kristus, bahwa Anda murid Kristus. Artinya apa? Anda siap melakukan hal yang di depan yang Tuhan katakan. Amin. Jadi jangan sampai kita dibaptis bangga-bangga, oh saya pasti masuk surga. No. Berapa banyak orang yang sudah dibaptis terhilang? Banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsep yang tadi hoax. Gak ada bedanya kita dengan orang ahli Taurat yang hanya melakukan aktivitas, tapi hati dan pikirannya tidak tertuju pada Tuhan. Begitu bangga dia dengan aktivitas, begitu bangga dia sudah dibaptis, begitu bangga dia sudah masuk agama Kristen, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan seperti itu. Hari ini mari kita sama-sama belajar agar kita sadar. Amin. Kita sadar agar kita setia kepada Tuhan. Amin. Siapa yang rindu sadar untuk setia kepada Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Mari kita belajar bersama-sama supaya apa?
supaya kita tidak mudah jatuh oleh iblis tanpa kita sadari. Akhirnya kesetiaan kita tidak sampai pada akhir hidup kita. Baru tadi saya bilang hoax pertama. Saya percaya mungkin banyak dari kita yang masih berpikiran itu. Bersyukurlah hari ini saya bukakan supaya apa? Supaya kita berubah pikiran kita. Seperti yang tadi lalu kita mau diubahkan seperti Kristus Yesus. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah pada saat kita sadarlah bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Di sini di ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Begini Bapak Ibu ya, saya pernah bilang, singa itu ada 3 hal aktivitas yang dilakukan kalau dia mengaum. Kalau di sini bilang sama seperti singa mengaum mencari orang yang dapat telannya. Kalau singa mengejar mangsa, dia mengaum apa enggak? Tidak pernah singa mau orang dia kabur. Ya kan? Jadi dia bukan mengejar mangsa, dia mengaum, bukan. Enggak mungkin. Dia mengaum itu pertama kalau dia kenyang. Dia habis makan dia mengaum. Tanda dia kenyang, tanda sesat. Kedua, ada lawan yang datang masuk kuasa dia akan mengaum menunjukkan kekuasaan dia. Wah, udah teriak. Ketiga, ini yang dimaksud 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 8. Bapak Ibu, singa tidak dapat mencari mangsa, udah lapar ini. Dia lapar, dia mencari dia ini. Apa yang dia dapat? Dia akan mengaum sekencang-kencangnya. Kenapa? Untuk membuat ada yang takut keluar dari sarangnya. Jadi kalau ada dia mengaum, tiba-tiba ada kelinci keluar, habis. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 itu seperti itu Bapak Ibu. Pada saat kita dalam lindungan Tuhan, kita nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada pengaruh setan. Tapi pada saat kita melangkah keluar, disitulah kita kena terkam singa. Bapak Ibu, ada pernah ke Taman Safari atau ada pernah lihat Taman Safari, kebun binatang? Nah, kalau Taman Safari itu beda sama kebun binatang biasa. Dia naik mobil, dia naik kendaraan kita, dia naik mobil keliling. Dia masuk ke alam bebas, ke apa? Ke kandang singa, ke kandang macan, kandang gajah, tapi dalam mobil. Nah, selama dia di dalam mobil dia aman. Dia aman. Dijamin Anda nggak akan dikekang. Aman. Tapi kalau ada orang yang coba-coba keluar, pada saat singa keluar, dia terkam, dia salah sendiri. Kenapa dia keluar? Nggak aman. Kenapa? Karena dia keluar dari perlindungan, dia keluar dari proteksi, ya kan? Nah, seperti tempat ini, kita lagi ibadah nih. Itu mungkin banyak kayak seperti singa-singa di luar. Aman kita sama kita sih. Tapi pada saat kita mencoba mengeluarkan kepala kita atau tangan kita, ketarik kita. Nah, itu yang dilakukan bangsa Moab. Pada saat Bileam memberkati, pada saat Bileam ingin mengutuk, diberkati. Aman mereka, nggak ada. Tapi kalau kita baca, coba kita baca Bilangan 31 ayat 16. Oke, kita baca di monitor juga ada. Kita baca Bilangan 31 ayat 16. 1, 2, 3. Bukankah perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Saya jelaskan di sini ya. Jadi gini, Bileam disuruh mengutuk, nggak bisa dia nggak disuruh sama Balak, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan suruh berkata. Tapi begitu liciknya Bileam, dia bilang begini, nggak bisa kita kayak gini. Biarlah perempuan-perempuan Moab mendekati orang Israel supaya mereka dirayu dan tidak beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Bileam tahu bahwa Israel begitu kuat kalau ada Tuhan. Tapi kalau pelan-pelan, akhirnya di sini berubah setia terhadap Tuhan. Bapak Ibu, iblis dalam Petrus dibilang singa, bukan gambaran kita seperti orang yang keras, kasar, bukan. Iblis itu bisa menjelma seperti si perempuan cantik yang mungkin menggoda para suami. Bisa juga media-media sosial tanpa kita sadari, sehingga kita tidak setia dengan Tuhan.
Jadi jangan gambar kita iblis itu wah dia akan bertaring. Enggak, zaman sekarang enggak seperti itu. Zaman sekarang apa? Bagaimana caranya iblis menarik kita supaya kita nggak dalam lindungan Tuhan. Nggak dalam lindungan Tuhan. Nggak dalam lindungan Tuhan. Pada saat kita keluar nggak dalam lindungan Tuhan, disitulah kita jatuh. Jadi sadari bahwa iblis ini berjalan berkeliling kita. Berjalan berkeliling kita. Selama kita nggak dalam lindungan kita, nggak dalam lindungan Tuhan, habis. Habis. Tadi saya bilang, bukan berarti iblis itu dengan tampilannya keras kasar, enggak. Bisa juga hal-hal yang tanpa kita sadari. Makanya tadi saya bilang, sadar. Karena kunci utamanya sadar. Kalau kita nggak sadar, kita lewat. Makanya Mazmur 91 ayat 10, coba Mazmur 91 ayat 10. Mazmur 91 ayat 9. Mungkin dibedakan. Apa namanya kalau di Alkitab? Ya. Oke. Mazmur 91, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, Mazmur 91 ini sebetulnya kalau Bapak tahu ini inspirasi dari kata Mazmur. Artinya apa? Di mana-mana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Jadi nggak tergantung tempat, ya, nggak tergantung tempat, tapi tergantung di mana kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, artinya saya ke sini ada Tuhan, ke sana ada Tuhan. Karena di tempat perteduhan itu yang menggambarkan pada saat tiang awan dan tiang api. Di mana awan bergerak, di situ bangsa Israel bergerak. Di mana awan berhenti, bangsa Israel berhenti dan berkemah. Nah, perlindungan seperti ini yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Nah, apa wujud kita sadar bahwa kita butuh Tuhan? Yang pertama, mari kita mencari Tuhan. Amin. Kita buka Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Oke. Udah dapat semua? Amin. Udah dapat semua? Amin. Sudah dapat semua? Amin. Semakin pelan suaranya. Berapa Ibu ya? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu menjadi kebenaran bagiku dan menjadi kebenaran hatiku, sebab namamu adalah segala saksi. Oke, tolong jangan diganti layarnya. Bapak Ibu, ada banyak ayat kita mengenai mencari Tuhan di Mazmur 1 juga. Tapi saya senang kali pada saat baca ayat ini. Dibilang ini. Dan ini salah satu tawaran dosa yang sering dipakai katanya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Seringkali Bapak Ibu, dosa diidentikan dengan kenikmatan. Amin. Tuh, atau nggak pernah berbuat dosa? Kok diam semua? Kenapa orang berbuat dosa? Karena menurut mereka itu nikmat. Kenapa orang tidak bisa keluar dari rokok? Karena nikmat. Itu masalahnya, nikmat. Nah, kenapa orang tidak membaca Alkitab setiap hari? Karena tidak nikmat. Makanya Yeremia katakan, perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sampai ke tahap ini Bapak Ibu, kita akan seperti orang ketagihan rokok. Kita menikmati makin dalam, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Amin. Amin. Nah, bagaimana itu menjadi kenikmatan? Jangan baca firman Tuhan menjadi tradisi, menjadi kayak kewajiban dipaksakan. Bukan. Baca Alkitab menjadi kenikmatan. Amin. Amin. Gak semuanya amin. Apakah setuju? Yang nggak setuju angkat tangan boleh kok. Dialah pembaca firman Tuhan menjadi kenikmatan. Amin. Bapak Ibu gini, kalau itu menjadi kenikmatan, ya, saya percaya kita jadi ketagihan. Amin. Jadi ketagihan pasti. Kenapa? Karena nikmat. Kalau baca firman Tuhan karena paksaan, nggak akan ketagihan. Tinggal menunggu waktu hilang. Nggak menunggu. Kalau baca firman Tuhan menjadi kenikmatan, Anda nggak akan melewati hari tanpa baca firman Tuhan. Amin. Dan lebih parah Bapak Ibu, saya minta maaf. Kalau Anda pelayanan, Anda belum baca Alkitab,
bertobat. Saya jujur, bertobat. Percuma. Jangan sampai Anda menyenangkan hati manusia, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Anda mungkin terlalu hebat di sini, tapi hubungan dengan Tuhan nol. Kenapa? Karena Anda nggak menikmati. Cuma Anda mencari kesenangan orang lain. Wah, begitu hebat-hebatnya. Atau bahkan saya bicara bukan pelayanan di panggung, pelayanan semuanya termasuk menerima tamu, multimedia, semuanya live streaming. Kalau Anda nggak baca firman Tuhan, sia-sia. Amin. Amin. Jadikan firman Tuhan itu kenikmatan. Amin. Amin. Jadi artinya apa? Kayaknya ada yang aneh kalau saya nggak baca firman Tuhan. Saya harus ketemu Tuhan dulu pagi-pagi, makanya dong pagi-pagi benar kata Tuhan saya di pagi-pagi benar dia datang mencari waktu yang senggang untuk bertemu dengan Bapa. Dan saya rindu kita semua seperti itu. Pagi-pagi benar mencari Tuhan. Rasakan kenikmatan yang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah firman Tuhan itu kita nikmati. Baru kita bisa merasa, oh ya benar Tuhan. Benar Tuhan, benar. Banyak hal-hal yang kau bukakan bagi kita. Banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Kalau kita nggak menikmati, kita hanya latih waktu. Artinya apa? Ayo buru-buru lah. Yang penting saya udah baca firman Tuhan hari ini. Udah baca firman Tuhan. Enggak, kita nggak menikmati, percuma. Makanya saya senang kali kata ayat ini. Menikmatinya. Firman itu menjadi kenikmatan. Seperti kalau kita makannya menikmat, aduh enak kali itu. Mau nambah lagi. Nah firman Tuhan juga gitu, biarlah itu menjadi kenikmatan sehingga kita rindu, ayo terus cari terus gitu. Amin. Amin. Nah yang kedua, pada saat kita sadar kita butuh Tuhan, selain mencari Tuhan, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Yang kedua, pada saat kita sadar kita butuh Tuhan, kedua adalah hormati Tuhan. Mungkin kita bisa lihat sebentar, bisa nggak videonya ya? Komnas Perempuan, silakan keluar. Kita rapat jam 10. Ya, silakan keluar. Anda tidak menghormati korum. Ya, karena Anda telah silakan dulu. Langsung dulu, nggak ada etikanya. Ya, harusnya izin dulu. Silakan keluar. Oke, cukup. Thank you. Jadi kalau tadi kita lihat itu mengenai apa? Atau belum jelas? Mengenai apa? Nggak jelas. Kalau nggak jelas saya putar lagi. Jelas nggak? Mengenai apa? Tepat waktu, disiplin, datang tepat waktu. Itu cara tadi aja dia bilang. Anda tidak menghormati korum. Anda datang terlambat. Rapat mulai jam 10. Anda tidak menghormati. Anda keluar. Bapak Ibu, apakah kita datang terlambat dibilang menghormati Tuhan? Sementara anggota DPR aja marah pada saat datang terlambat. Tapi kita banyak dan kita menikmati keterlambatan itu, menikmati datang terlambat. Udah tahu kita mulai jam berapa, datang awal. Apa susahnya? Mungkin sekali-sekali kita masih bisa toleransi, oh mungkin ada masalah lain. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, bukankah itu tidak menghormati Tuhan? Amin. Amin. Amin yang berat Bapak Ibu ya. Susah. Saya berdoa biar hari ini banyak orang yang tersinggung. Benar. Berarti Anda punya hati nurani yang masih bisa diubah. Kalau Anda beku, batu, berarti susah. Saya berharap banyak yang tersentuh. Bapak Ibu, kalau kita tahu Dia adalah Raja di atas segala raja, harus kita persiapkan dengan baik. Amin. Amin. Bapak Ibu, siapa yang punya orang tua di kampung? Misalnya orang tua di kampung ya? Oke, puji Tuhan masih banyak ya. Saya tanya, kalau Anda ke Medan, misalkan Medan ya, Anda banyak apa sih di Medan? Kalau dari tangan banyak kan Medan ya. Kalau Anda ke Medan, naik pesawat jam 7 pagi, Anda datang jam berapa? Jam berapa? Yang keras. Jam berapa ramai biasanya? Kalau kita naik pesawat jam 7, harusnya datang jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6. Bapak Ibu gini, saya kasih tahu ya. Anda tidak mau ketinggalan temu dengan orang tua Anda. Datang lebih awal.
mau raja di atas segala raja. Tolong dimengerti logika itu. Dia lebih besar daripada orang tua kita. Dia lebih besar daripada pemerintah kita. Dia lebih besar dari pemimpin dunia kita. Hormati dia. Amin. Hormati. Tolong datang. Termasuk pelayan-pelayan persiapan, termasuk penerima tamu. Jangan menganggap remeh pelayanan yang Anda ditugaskan. Bukan. Anda ditugaskan oleh raja di atas segala raja. Amin. Hormati. Hormati dia. Karena firman Tuhan mengatakan, coba lihat 1 Samuel 2 ayat 12 ayat 30 ya. 1 Samuel 2 ayat 30 ya. 1 Samuel 2 ayat 30. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Maha. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita ulang dari kata sebab siapa. 1, 2, 3. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau kita menghormati Tuhan, Dia akan menghormati kita. Kalau kita tidak menghormati atau menghina, kita akan dipandang rendah. Siapa yang rindu dihormati Tuhan? Hormatilah Tuhan. Amin. Salah satu bentuk jangan datang terlambat. Bapak Ibu, pada saat kita katakan Immanuel artinya apa? Tuhan beserta kita. Apakah pada saat kita sakit saja? Tidak. Jadi kapan Tuhan beserta kita? Setiap waktu. Bapak Ibu, kalau Anda katakan Tuhan beserta kita setiap waktu, apakah tidak sakit hati Tuhan pada saat Anda datang terlambat? Dia ada bersama dengan Anda, tapi Anda mendelay. Apakah tidak sakit hati Tuhan pada saat Anda katakan Immanuel, tapi Anda tidak menghormatinya? Seringkali orang berkata Immanuel pada saat dia butuh bantuan. Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan aku. Tuhan, tolong Tuhan supaya aku dapat bekerja, supaya aku naik kelas, supaya aku terima. Tapi tahukah Anda, Immanuel itu di setiap waktu hidup Anda, di setiap saat. Apa yang kita lakukan, hormati Tuhan. Dia ada dengan kita. Dia bersama dengan kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan dalam diri kita, apakah ini menyakiti Tuhan? Apakah ini menghormati Tuhan? Apakah kalau saya lagi ibadah, baca-baca HP itu menghormati Tuhan? Apakah kita lagi ibadah, mungkin kita tidur, apakah itu menghormati Tuhan? Tuhan ada bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Bukan karena kita butuh Dia, kita langsung berdoa, minta karena kita tahu ada bersama kita. Bukan. Dia setiap saat. Anda terlambat, Dia ada bersama Anda. Dan Anda menyakiti hati. Pastikan kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Dengan mencari Tuhan setiap hari, dengan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Apa saya ketuanya di belakang supaya lebih keras suara di belakang? Di belakang, amin yang di belakang. Puji Tuhan. Poin kedua kita baca di ayat 9. Ayat 9 ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan imannya teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Bapak Ibu, ayat ini yang mengatakan bahwa pada saat kita melawan iblis atau mengalami godaan iblis, kita tahu bahwa banyak orang yang seperti kita. Kita nggak sendiri. Amin. Amin ya. Apa kita merasa sendiri? Yes. Jadi kan? Yang kedua saya sadar
bahwa kita butuh komunitas. Sadar bahwa kita butuh komunitas. Bang, ulang kata-katanya. Sadar bahwa kita butuh komunitas. Kita butuh komunitas, Bapak. Kita butuh komunitas. Bapak Ibu, pada saat tahun 2000-an saya Pak. Ada tim saya, anak buah saya dari Jakarta gitu ya. Dia baru datang gitu ya. Saya nggak tahu dia bagus apa enggak dalam, tapi dia kerja di bawah saya, kerja gitu ya. Dia kirim, Pak, ini material-material yang bermasalah, kata dia. Material-material, jadi material kan lagi cari material-material apa sih yang bermasalah, artinya yang mau nggak ada supply. Bapak Ibu tahu, ketika saya buka, isinya bukan itu isinya, tulisannya itu pas diklik, isinya bukan itu, isinya situs pornografi. Waduh, langsung kaget saya. Tahu permasalahan kalau situs pornografi, kalau kita klik satu, dia akan klik lagi terus. Panik saya, wah, deg-degan apa merah merasa bagaimana cara matahari komputer saya terus. Tapi permasalahannya adalah setelah itu saya dibawa sama dia ke teman-temannya dia, yang ceritanya itu mengenai hal pornografi. Mulai pikiran saya, wah, kok kayaknya enak aja pornografi. Mulai bertanya-tanya. Akhirnya saya mulai sembunyi-sembunyi melihat. Hati kecil saya bertanya, kenapa? Tapi ada seperti tarikan, makanya tadi saya bilang, seringkali kita nggak sadar gitu. Jadi itu menarik terus. Wah, lama-lama saya bilang, wah, nggak benar. Perlu pemulihan. Kalau tadi saya bilang, kalau kita udah jatuh ke iblis, sudah tarik susah. Saya mengucap syukur, ada juga acara namanya Pria Sejati. Itu salah satu titik pemulihan saya. Karena di situ saya baru sadar, wah, begitu hebatnya iblis menggoda kita, menarik kita sehingga nggak ada lagi kita bisa keluar. Kita seolah-olah tadi ditarik terus. Dan situlah saya rasa perlunya komunitas. Selama ini saya salah komunitas. Salah. Makanya di 1 Korintus 15 ayat 33 ya, kalau nggak salah. 1 Korintus 15. Gitu. Oke, betul. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah kita butuh komunitas. Saya percaya Bapak Ibu, pergumulan Anda yang Anda hadapi itu Anda tidak sendiri. Makanya di Petrus katakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada orang-orang yang Tuhan kirim buat kita untuk menjadi komunitas kita. Amin. Ada orang-orang. Nah, dalam gereja kita makanya ada ibadah doa, misbah keluarga, komsel. Tujuannya apa? Tujuannya kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 tolong. Ibrani 10 ayat 25. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Bapak Ibu percaya sekarang ini adalah zaman-zaman akhir. Amin. Percaya? Makin banyak ciri-ciri yang Alkitab katakan itu terjadi sekarang ini. Makin banyak, makin mendekati. Sekarang tinggal nunggu waktunya. Di bab-bab terakhir kehidupan bumi, kehidupan kita. Makanya di Ibrani ini bagus dikatakan. Dia tahu bahwa kita harus semakin sering bertemu untuk beribadah. Kenapa? Karena hari Tuhan semakin mendekat. Semakin mendekat. Di balik itu dia mengatakan bahwa godaan ini semakin kuat, goncangan semakin kuat. Kalau Anda nggak kuat, lewat. Nggak bisa setia. Ayat ini ingin mengatakan, marilah kita saling menasihati dan semakin giat itu artinya bertambah-tambah, semakin itu nambah terus, semakin. Gak cukup hanya ini, tapi tambah terus. Jangan pernah merasa cukup untuk melakukan ketaatan terhadap Tuhan.
Amin. Saya ulangi lagi, tolong ingatkan. Jangan pernah merasa cukup untuk melakukan ketaatan terhadap Tuhan. Amin. 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 Jadi kalau Anda bilang, Pak saya udah baca Alkitab 1 pasal, tambah lagi 2 pasal, 3 pasal, jangan pernah merasa cukup, karena masih jauh standar Tuhan bagi kita. Lakukan lagi. Pak saya belum hafal ayat, mulai hafal ayat 1 ayat, 2 ayat terus. Jadi jangan pernah merasa cukup. Nah, permasalahan kita adalah dalam warta kita tertulis, kita ada doa Selasa, ada doa Sabtu, ada misbah keluarga. Kalau Bapak Ibu, kalau saya terima email atau mungkin email di mana, itu email itu biasanya ada 2 hal tindakan yang kita lakukan. Pertama, for your information, hanya untuk informasi kita. Baca aja udah cukup untuk pengetahuan kita. Yang kedua, for your action, artinya tindakan kita. Nah, banyak dari kita pada saat kita membaca warta hanya for your informasi, hanya untuk informasi kita. Doa Selasa, misbah keluarga, doa subuh, doa Sabtu, hanya informasi, bukan tindakan. Itu nggak sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25. Saya nggak tahu kalau kita nyanyikan lagu Kau Tuhan segalanya bagiku, biarlah kerajaanmu kebenaran menjadi bagianku. Saya nggak tahu kalau dibilang Kau Tuhan segalanya, tapi pada saat kita bangun, kita meninggal tidur di mana kita ibadah subuh. Saya nggak tahu di mana letak Tuhan segalanya bagiku. Saya nggak tahu letak Tuhan segalanya bagiku. Lebih suka kita nonton TV dibanding kita ibadah doa. Di mana Tuhan segalanya bagiku? Saya kasih tahu bahwa informasi itu bukan untuk informasi, itu untuk tindakan kita melakukannya. Makanya dikatakan semakin giat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang doa, semakin giat apa semakin kurang yang datang? Semakin giat. Kalau ada yang datang doa Selasa, semakin giat atau semakin dikit yang datang? Berarti kita nggak menikmati firman Tuhan. Kita tidak mau datang ke persekutuan. Kembali lagi di awal, karena kita apa? Kita terpengaruh oleh hoax dari setan bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Jadi artinya apa ya? Kita gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Menikmati datang minggu pulang, oke. Minggu depan datang lagi, balik lagi. Karena terlalu bangga kita. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan saudara kita, setiap pagi dia bangun. Kita bangga masuk surga, tapi tindakan kita sementara tenaga kita tiap pagi Bapak Ibu bangun, mereka begitu semangatnya bangun. Sementara kita alarm bunyi malah matiin lagi. Inikah yang namanya warga kerajaan Allah? Inikah yang namanya orang mencintai Tuhan, kaulah segalanya. Tapi Anda nggak dalam doa. Kalau Anda bekerja, saya maklumi, karena pekerjaan bagian dari pelayanan kita juga. Tapi kalau Anda nggak ada aktivitas, Anda di rumah, Anda tidur, nonton TV, Anda nggak datang ke sini, terlalu menurut saya minta maaf. Itu bukan seperti Kristen yang kita inginkan. Saya rindu agar kita semua tahu bahwa kita harus melakukan pertemuan-pertemuan ibadah semakin giat. Amin. Amin. Aminnya nggak semua. Pasti ada pemberontakan lagi. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, kita baca di ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan memperkuat kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, nggak ada sinyal. Yang ketiga, sadar kita butuh diproses Tuhan. Amin. Sadar kita butuh diproses Tuhan. Kita baca Roma 8 ayat 28-nya, itu cukup terkenal ya Bapak Ibu.
Nggak bisa ya? Oke, baca dalam kita baca dulu. Mungkin bisa. Roma 8 ayat 28. Tolong buka kitabnya. Oke. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu Untuk datang kebaikan bagi mereka yang bersedia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Bapak Ibu, pada saat kita bilang kita tahu sekarang, itu proses itu udah lewat atau belum? Sedang terjadi. Proses itu sudah terjadi atau sudah lewat? Bukan sebelum proses. Dia tahu, kalau kita tahu itu nanti udah setelah mengalami atau lagi mengalami. Benar nggak? Ya kan? Nah, kita harus sadar. Alkitab katakan bahwa proses itu pada akhirnya kita akan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut merencanakan segala kebaikan. Amin. Nah, kalau kita baca di ayat 10, ayat 10 tolong. Oke, ayat 10 ya. Di sini dikatakan bahwa kata akan melengkapi, kita baca mulai akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itu sesudah atau sebelum proses itu? Bingung. Kata itu, kalimat bilang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Itu sesudah atau belum? Sesudah. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya apa? Proses ini membuat Anda menderita. Anda menderita. Tapi setelah itu Tuhan katakan bahwa itu akan melengkapi kita, akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, dan akan mengokohkan kita dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita baca di sebelah, siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang punya kuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam pergumulan berat sekarang, wah kok masih seperti ini ya, saya nggak berubah, saya udah taat sama Tuhan, saya nggak. Ayat ini biarlah menjadi penghiburan kita, bahwa ada kekuatan, ada perlengkapan, ada peneguhan setelah Anda melewati itu semua dari Tuhan yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akan akhiri, saya ambil satu inspirasi. Bapak Ibu, silakan tim presiden musik tolong ke atas. Bapak Ibu, misalkan saya punya supir, tolong dengan baik-baik perhatikan ya. Misalkan saya punya sopir, ya, walaupun saya punya sopir ya. Saya bilang sama sopir saya, Pak, tolong bersihkan mobil saya dengan baik. Terutama kalau harus hujan, besok saya mau hujan, tolong bersihkan pelek mobilnya, dan tolong bersihkan ya Pak. Iya, oke. Nanti Bapak, kalau Bapak rajin, hasilnya bagus, ya, Bapak saya kasih uang 10 juta di akhir tahun. Kira-kira kalau saya bilang, Pak, tolong bersihkan mobil ini dengan baik, yang senang siapa kalau hasil bagus? Sopir atau saya? Saya ya? Setuju ya? Setuju nggak? Tolong jawab. Jadi kalau hasil bagus, yang senang saya. Benar ya? Kalau dapat uang 10 juta, yang senang siapa? Sama semua ya? Sama semua. Pak, lakukan dengan baik-baik. Kalau hasilnya bagus, Bapak saya kasih uang 10 juta. Kalau hasil bagus, saya senang. Kalau dapat 10 juta, dia senang. Benar ya? Jadi kalau Bapak melakukan itu, Bapak dapat hadiah 10 juta. Jadi Bapak senang. Nah, terus dia lakukan, dia bersih-bersih. Kok nggak bersih Pak? Peleknya masih kotor ini. Waktu itu warna kuning-kuning udah menghilang. Kenapa ini warna kuningnya hilang? Kayak mobil orang ini kuning-kuning gitu kan? Oh, ini lecet Pak. Terapin lah, bersihin lah mobil. Oke Bapak. Dia lakukan, tapi nggak bersih lagi. Tetap begitu. Cuman mungkin peleknya nggak bersih. Nanti berarti dashboardnya nggak bersih. Saya bilangnya lagi tetap jauh Pak, tapi dia ngelakuin gitu lah gitu. Sambil dia nyanyi. 10 bulan lagi saya dapat uang 10 juta. 10 bulan lagi saya dapat uang 10 juta. Pak, nggak bersih Pak. Dia mesti iya Pak, tetap
9 bulan lagi saya dapat uang 10 juta, 9 bulan. Saya tanya Bapak Ibu, dia tetap nggak bersih. Dia nyanyi, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika jadi majikan dia? Hah? Dikasih perasaan bagaimana? Dia nyanyi, wah 10 juta sebentar lagi, 10 juta sebentar lagi. Perasaannya apa? Tapi dia nggak bersih. Senang, marah, atau apa? Marah ya? Ada yang senang? Marah pasti kan? Kesel ya? Pak, saya bilang bersih dulu baru dapat 10 juta. Iya Pak. Tapi dia tetap begitu. Dia tetap aja. Dia tetap begitu. Mungkin ini bersih tapi jadi nggak bersih yang lain. Bapak Ibu setuju ya bahwa dia bikin kita marah, ya kan? Bapak Ibu, kalau kita baca Ulangan 7 ayat 9, coba Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Oke. Udah dapat semua Pak? Bisa tolong baca dengan keras. Baca dengan sekeras-kerasnya kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada berturut-turut. Siapa yang memegang janji Tuhan? Di sini siapa bilang sini? Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya. Siapa yang memegang? Allah, ya kan? Terus kita orang yang dikasihnya apa yang kita pegang? Perintah. Ingat ya, tolong dipikirkan baik-baik. Tuhan memegang perjanjiannya karena Dia Allah yang berkuasa melaksanakan janjinya. Dia memegang, bukan kita yang memegang Dia. Apa yang kita pegang? Kita pegang adalah ketaatan kepada perintahnya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sama kayak tadi. Banyak dari kita yang kita minta, mana 10 jutanya? Mana 10 jutanya? Mana 10 jutanya? Tapi kita tidak melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita terlalu banyak mengklaim janji Tuhan. Tuhan, saya jadi kepala bukan ekor. Apakah Anda sudah melakukan firman Tuhan? Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, jika engkau mendengar firman hari ini dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan menjadi kepala dengan ekor. Tapi kita enggak. Kita maunya kepala dengan ekor, kepala bukan ekor. Tapi kita tidak taat kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, untuk Tuhan yang megang, bukan kita. Kita pegang ketaatan. Kita pegang ketaatan. Lakukanlah yang Tuhan perintahkan. Jangan takut terhadap janji Tuhan, karena Dia setia. Dia melaksanakan apa yang dijanjikan. Tugas kita adalah memegang perintahnya dan melakukan. Amin. Sekarang saya balik kasus sopir tadi. Kalau dia rajin sekali sampai dia lupa ada uang 10 juta, kira-kira Bapak Ibu ngasih kan? Ngasih kan? Demikian juga kita ini. Lakukan dengan kita, percaya Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang mahamu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, biar firman Tuhan ini, mari melalui firman Tuhan hari ini ambil komitmen. Ambil komitmen. Jika Anda katakan Anda mau diubahkan, jika Anda katakan Tuhan saya mau menjadi seperti ini, yang pertama mari ambil komitmen. Katakan Tuhan saya mau baca firman-Mu setiap hari, saya mau menjadikan kenikmatan dalam baca firman-Mu, saya butuh Engkau, saya mau menghormati Engkau. Jika itu komitmen Anda, mari angkat tangan di depan Tuhan sekarang. Katakan Tuhan saya butuh Engkau, saya mau Tuhan diubahkan, saya mau menjadi seperti Engkau, saya mau mencari Engkau. Angkat tangan, saya akan berdoa. Bapa dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Ini komitmen dari hati kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, kami mau mencari Engkau, kami mau menjadikan firman-Mu kenikmatan dalam hidup kami. Kami mau menghormati Engkau, kami percaya Engkau ada setiap saat. Untuk itu, biarlah setiap tindakan kami menghormati Engkau. Ini komitmen kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, dalam hidup kita sendiri, dalam hidup kita nggak bisa sendiri. Kita butuh komunitas. Kita butuh pertemuan ibadah yang makin mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita nggak bisa sendiri. Kita butuh teman-teman kita yang menguatkan kita. Kita butuh komunitas yang saling membangun. Jika Bapak Ibu itu, saya mau datang ibadah doa. Saya mau datang aktif di mesbah keluarga. Saya mau terus diisi oleh kegiatan-kegiatan ibadah. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat, mari nyatakan di depan Tuhan bahwa saya mau Tuhan diubahkan dengan melalui lebih aktif lagi datang ibadah. Saya mau kalahkan sifat kedanian saya, karena Engkau segalanya. Tidak ada yang memisahkan Engkau daripada yang lain, dari TV, dari handphone, dari kemalasan kami ya Tuhan. Jika itu kita mari, saya akan berdoa. Bapak dalam surga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Ini kerinduan kami. Kami mau terus semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Kami mau datang ibadah-ibadah doa. Kami mau datang mesbah keluarga. Karena kami tahu Tuhan itu bagian dari rencana-Mu untuk menguatkan kami di tengah-tengah masa yang semakin mendekat kedatangan Tuhan. Jangan kami melewatkan kesempatan itu ya Tuhan, sehingga kami dipakai senjata iblis yang membuat kami semakin jauh daripada. Kami mau Tuhan hadir, kami mau terus diperlengkapi, kami mau terus menerus diisi oleh kebenaran firman, diisi oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang ketiga Bapak Ibu, di tengah-tengah masa COVID ini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah hal-hal yang seringkali kita tidak setia, begitu mudahnya kita menjual iman kita, begitu kita mudahnya mengkomplain kepada Tuhan, begitu mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Hari mari sadar bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Biarlah iman kita terus bertahan sampai pada akhirnya. Jika itu kerinduan Bapak Ibu untuk tetap setia pada Tuhan sampai akhirnya, apapun yang terjadi, apapun pasangan itu, pekerjaan, apapun tidak akan menjauhkan iman saya kepada Tuhan. Jika itu kerinduan Bapak Ibu, mari angkat tangan di depan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya mau setia kepada-Mu. Saya mau tetap setia. Apapun yang terjadi, masalah saya, pergumulan saya, tidak akan menjauhkan saya daripada-Mu. Karena saya tahu, saya punya Tuhan yang Maha Besar. Saya akan taat pada perintah-Mu. Saya akan terus pegang perintah-Mu Tuhan. Karena saya percaya Engkau akan melaksanakan janji-Mu. Karena Engkau berkuasa melaksanakan janji-Mu. Bagian kami adalah